ngomongnya kapan? Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung orang mau ngomongnya Pak. Ini saya bantu. Awas. Coba saya ketinggian. Saya ketuaan Mas. Pertanyaannya susah dijawab. Alhamdulillah. Iya. Saya senang sekali bisa hadir di sini. Harusnya saya di Jakarta nganggur, tapi saya bela-bela. Demi KPP ya. Ya, untuk KPP apa sih? Ya enggak, ya kan. Tadi memang saya niatkan khusus ke Banjarmasin untuk acara ini saja. Wes luar biasa. Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena sudah diundang di acara ulang tahun KPP yang luar biasa ini. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih sudah diundang. Mohon maaf saya luruskan sedikit. Saya terima kasih karena saya diundang. Iya. Kamu yang ngajak saya. Oh ya. Jadi terima kasihnya kan harusnya ke saya ya. Ya, karena orang itu tidak tahu berterima kasih, bukan tidak bisa, tapi salah berterima kasih. Iya, iya. Kalau saya jelas diundang PT KPP, saya terima kasih. Iya. Anda ngajak saya. Iya, iya. Ya harusnya Anda nganggur 2 kali. harusnya nemenin saya nganggur ya kan, sekarang nemenin saya kerja. Jadi terima kasihnya lain kali harus tepat sasaran. Iya, maaf Pak. Supaya tidak terulang lagi ya. Iya. Apa perlu kita evaluasi? Enggak Pak, terima kasih. Ya. Tapi ini kebanggaan saya mengucapkan happy anniversary ya. Yang ke-20. Ya, tidak terasa waktu, padahal tahun kemarin baru 19 ya. Ini sudah 20 aja ya. Waktu itu kadang-kadang berjalan tidak terasa, tapi kita doakan tahun depan PT Kalimantan Prima Persada menjadi 21 tahun. Dan saya ucapkan selamat juga untuk usia yang ke-21 tahun depan. Belum, masih tahun depan Pak. Saya kasih DP ucapan dulu. Siapa tahu tahun depan nggak ngundang saya ya Pak ya. Tapi kalau ini sudah saya kasih DP ucapan kok masih tetap nggak mengundang, kayaknya perlu kita evaluasi. Tapi disapa terlebih dahulu dong Pak, jajaran BEUL yang hadir di sini. Saya karena ini masalah nama takut salah. Oke, siap. Saya akan baca. Udah pakai kacamata sekarang ya? Udah, karena usia juga. Oh. Saya sebenarnya baru pakai kacamata itu baru 2 jam. Enggak, baru 2 jam mulai tahun 2016. Ini kacamata nggak ada yang punya nih, mohon maaf. Limited edition. Bukan. Apa? Tadi di ruang tunggu ada kacamata, saya tanya punya siapa? Nggak ada. Makanya saya bawa. Kalau ada yang punya dipakai yang punya ini. Tapi yang jelas kan, kalau seusia saya itu kacamatanya udah apa ya, progresif, plus minus ada jadi satu ini. Oh itu plus berapa itu Pak? Ini plusnya 1/4. Minusnya? Minusnya ya ini apa, baret-baret sama ini. Kendor gitu. Iya, rusak ya. Udah Pak, disapa jangan sampai salah. Orangnya yang mana aja Bapak belum tentu tahu. Ayo. Tenang aja, beliau pasti tahu kalau saya siapa. Ya iyalah, tapi Bapak nggak tahu. Loh, ya kan namanya tak kenal maka tak, nggak apa-apa kan. Yang penting kenal sama orang. Tak kenal maka tak sayang. Lah ya tak kenal maka tak kan nggak apa-apa. Kita perlunya apa kenal sama kata? Tak kenal maka tak nggak masalah, yang penting kenal sama bapak-bapak. Lah ya tak kenal maka. Emang kamu mau kenal maka tak? Enggak. Iya. Yang pertama dong. Yang pertama, yang terhormat Bapak Rapinis Mutiara. Pak, ini beliau. Oh iya. Pak Rapis. Keren. Tuh. Terima kasih Pak. Ini saya itu sebenarnya terakhir ketemu Pak Rapinis itu pas Pak Rapinis terakhir ketemu saya itu Pak. Kapan? Kabarnya saya nggak ingat. Itu waktu itu. Udah akrab dong. Akrab banget, saya kan ketemu selalu tegur sapa dengan. Wes mantap. Kalau ketemu Pak Rapinis selalu saya tegur. Rapinis? Iya. Beliau langsung sapa kan?
Gak kenal dong berarti. Oh itu tegur sapa namanya. Secara tegur beliau tanya siapa. Kalau Pak Raffi sapu, nah itu gimana tuh? Ini tegur sapu. Menyuruh saya sapu. Namanya keren Pak Rapinis. Rapinis. Apa? Ramah, pintar dan manis. Bapak bisa aja. Apa? Ulang. Gitu aja Siapa juga? Siapa namanya? Pak Rapinis. Ramah, pintar, ramah, pintar, manis. Bapak Rapinis, ramah, pintar dan manis. Itu aja kita ulang-ulang 30 menit gimana? Wah kelihatan kalau malas mikir. Kan 20 menit cukup. Oke. Kemudian Bapak Tutut Rahendro. Diem Pak, biar dia bingung yang mana. Ayo, yang mana? Ini pelengan. Masa saya sudah sebut Pak Tutut nggak tahu dirinya yang mana. Mesti tahu maksudnya Bapak. Kalau Pak Tutut tahu dia Pak Tutut yang tahu. Lah iya. Bapaknya tahu nggak? Saya tahu atau tidak itu nggak masalah. Yang masalah itu kalau beliau nggak tahu kalau beliau itu ternyata Pak Tutut. Itu. Masa orang nggak tahu dia siapa? Nah ya makanya. Oh kan beliau tahu nggak berarti? Yang tahu. Nah iya berarti nggak masalah kan? Lah Bapak kan nggak tahu. Lah, emang kamu tahu? Orang tak banyak ngotot tapi sebenarnya nggak lebih dari yang Bapak yang ngamatin, saya yang menyapa. Biasanya orangnya kalau agak ini aib ya. Oke ya, Bapak yang lihat ya. Selamat datang dan selamat siang kepada Bapak Tutut Rahendro. Mana Pak? Malah yang gerak yang motret. Bukan lah. Kira-kira wajah Pak. wajah-wajah pas yang namanya Pak Tutut yang kira wajah-wajah yang pas. Kalau ini nama Solahuddin lah pasnya. Kalau Pak Tutut yang mana kira-kira? Ini apa? Tebakan ya? Iya. Karena tebak karena belum yang pakai hijab. Itu kalau Pun Tutut, ini Pak Tutut. Pakai hijab. Kenapa? Nah, Tutut ada artinya. ramah, pintar dan manis. Tapi Pak Tutut itu ramah, pintar dan manis juga. Iya, tapi kan nggak sesuai. Tutut itu Ayo. tugas diselesaikan tanpa harus dituntut. Mas bisa buat pukul sebelahnya nggak? Biar lebih seru. Oh, beneran. Biar lebih seru. Makanya KPP Mas sekarang aja nurut-nurut. Disuruh pukul sebelahnya dipukul. Makanya ini perusahaan pasti cepat maju bahkan karyawannya loyal. Kemudian Bapak Yosef Sindunata. Pak Yosef, Pak Mana? saya gini aja. Pak, biar Bapak yang menyesuaikan. Iya, saya gini. Tapi saya ke arah semua. Iya. Oh, nggak ada. Masa nggak ada yang satu pun ya? Oh, itu yang belakang gini-gini biar dikira Pak Yosef. Yosef. Ayo. Yosef itu orangnya yakin karena semua sudah terkonsep. Yakin. Saking kalau yakin itu biasanya saking yakinnya yakin. Semua sudah terkonsep. Semua sudah terkonsep. Ya. Ayo. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu karena waktu ya. Ya. Jadi saya beri kesempatan
bapak-bapak ibu-ibu menyapa saya bersamaan. Dan ini dari KPP. Bapak, saya kasih pertanyaannya. Apa kepanjangan KPP? Ayo, jangan sok-sokan, jangan kamu lihat ke belakang. Saya kira jawabannya sederhana. Saya kira enggak. Apa? Bukan tadi pertanyaannya? Apa kepanjangan KPP? Lah, KPP masa kepanjangan? KPP itu kan pendek banget juga. Apa kepanjangan KPP kan enggak kan KPP? Kan itu sudah disingkat dari Kalimantan Prima Persada jadi KPP. Harusnya jawabannya itu tadi. Pertanyaannya apa? Apa kepanjangan KPP? Enggak kepanjangan, KPP itu sudah singkat banget. Enggak kepanjangan. Bapak ngomong sama aja deh, Pak. Kalau dia jawab gimana? Kan malah takut saya. Itu bukan masalah, nggak bisa. Bapak baru pertama kali diundang. Saya terus terang ini baru pertama kali diundang PT KPP, tapi apa? Kayak ada hubungan batin yang susah. Jadi, saya tadi merasakan, saya terus terang saya pertama kali diundang, tapi kayak rasanya kayak belum pernah ketemu sebelumnya. Gimana menjelaskannya aja? Tapi luar biasa acara saya. Temanya ada Avatar. Ya, Avatar. Ini luar biasa. MC-nya tadi. Ya. Siapa namanya, siapa MC-nya? Yang mana? Yang cewek apa yang cowok? Oh tadi ada cowok ada cewek? Ada cewek. Iya. Kalau malam saya berubah. Bercanda. Tapi senang sekali bisa hadir. Bapak paling nggak di sini di hari ulang tahun ini Bapak bisa ngasih spirit lah, materi, motivasi untuk spirit motivasi nggak masalah. Tapi kalau diminta memberi materi itu, ini mohon maaf Pak Rapi, saya hadir di sini dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Malah diminta memberikan materi. Berarti materi yang saya dapat saya kasih, terus saya dapat apa? Iya, berarti masih Bapak sini karena duit gitu. Nah, ini menyepelekan saya. Saya mungkin 20-25 tahun yang lalu seperti itu, tapi kalau sekarang apalagi untuk PTKP, waduh, kerja itu udah nggak pernah mikir duit dulu. Wis, mantap ya, itu harus. Karena duit dulu kan udah nggak laku. Jadi saya mikir duit sekarang, bukan duit dulu. Tapi yang jelas, saya berangkat dari Jakarta ke Banjarmasin ini niatnya adalah ibadah. Tujuan saya adalah pahala, bukan duit. Bisa niatnya kerja kalau saya, Pak. Ya, kalau kamu itu seperti saya 25 tahun yang lalu. Tapi ya nggak seperti ini juga. Niatnya ibadah. Saya di sini niatnya ibadah, tujuan saya pahala. Duit? Nah, duit itu hanya syarat sah ibadah. Kalau yang muslim sholat ibadahnya lah, duit itu wudunya. Tanpa wudu sholatnya nggak sah, hanya itu. Bukan tujuan, hanya syarat sah. Alhamdulillah sudah sah. Baik Pak, ini sharing-sharing ya. Ini biar bisa jadi motivasi bahwasanya kita semua itu bisa sukses dimanapun kita berada. Bapak sendiri? Oh, saya berdua. Ya tahu. Maksudnya sejarah Bapak nih. Oh ya. Biar jadi motivasi. Ya, mungkin berangkat dari orang udah memang keluarga berada atau memang keluarga yang biasa. Ini saya gambaran keluarga saya ya. Maksud saya orang tua saya, keluarga bapak ibu saya itu memang tinggal di daerah atau di sekitar lingkungan yang tidak mampu. Oke. Hanya keluarga orang tua saya yang berada. Oh, alah. Berada di lingkungan tidak mampu. Pak serius Pak, ini serius Pak. Jadi intinya itu, saya terlahir bukan siapa-siapa. Bapak saya itu dulu supir bis, antar kota, antar penumpang. Oh iya masuk. Bis antar kota mau kemana kotanya. Bis antar penumpang apa ya? Di
Di sini bis antar penumpang juga kan? Maksudnya antar kota, antar penumpang. Tapi yang diantar penumpangnya nggak pernah saya lihat bapak saya ngantar Banjarmasin kemana nggak ada. Maksudnya ya ngantar penumpangnya itu antar kota antar kota. Ke desa juga diantar sama bapak saya. Pokoknya diantar penumpang. Oke, sopir. Jadi setiap hari kerjaan bapak saya itu nyopir, nyetir kemana-mana. Kecuali kalau pas di rumah. Bapak saya nggak nyetir karena disetir ibu. Bapak saya itu kalau di rumah disetir sama ibu saya. Padahal ibu saya nggak punya SIM tapi bisa nyetir. Bapak saya nggak jelas punya SIM. Kalau ibu saya itu perawat. Oh, Jadi yang merawat bapak dan anak-anaknya. ya ibu rumah tangga berarti. Ya, tapi kerjanya merawat. Iya. Jadi luar biasa. Tapi bapak saya orangnya ulet, pekerja keras, pantang menyerah. Nah, nurun ke saya. Kerja keras. Disetir istrinya. Kamu jangan suka potong lah. Saya belum selesai. Ya. Oke, punya usaha banyak. Nah, selain sopir. tapi saya katakan bapak saya itu ulet walaupun kerjanya supir, tapi bapak saya itu walaupun dulu ya, tapi sudah berpikir untuk invest. Oke. Usaha, buka usaha. Oh, punya banyak usaha. Oh, punya banyak usaha. Di Bogor, di Depok, Oke. di Cibubur, banyak usaha. Iya. Tapi yang namanya umur ya, lagi giat-giatnya berusaha, lagi kenceng-kencengnya usaha, bapak saya udah dipanggil yang Maha Kuasa. Meninggal. Terus karena apa? Jadi saya melanjutkan. Karena apa? usaha. Meninggalnya Karena diabetes. sakit gula. Diabetes. Iya, diabetes. Terus? Nah, makanya usahanya saya lanjutkan. Oh, usaha. Usaha untuk sembuh dari diabetes. Kan itu turun. Jadi bapak saya itu usaha sembuh dari diabetes, lagi semangat Ya. tapi usia ya. Oke. Saya nggak tahu. Terus bapak melanjutkan usahanya. Karena kan turun ke saya, jadi saya melakukan usaha untuk sembuh dari gula. Bapak bilang usahanya di Bogor, di Depok, di Jakarta. Itu semua alternatif yang di Depok, di Bogor sudah dicoba. Usaha di sana. Tolong. Manusia itu kan harus berusaha, takdir, nah itu kan memang usaha yang di atas. Usahanya banyak ya. Usahanya Nanti banyak. berangkat dari yang biasa lah, tapi bisa seperti ini. Pernah nggak gini? Ngelamar kerja nggak? Misal. Loh, saya itu dulu lulus makanya karena keluarga pas-pasan ya. Jadi saya lulus SMA, sebenarnya saya akan pengen kuliah. Oke. Saya waktu itu minta izin ke ibu, Bu, saya udah lulus SMA, saya mau kuliah. Ibu saya tegas orangnya, Udayana. Di Bali. Nggak apa maksudnya? Di Bali. Nggak kuliah. Udayana, nggak usah kuliah, biayanya mahal. Ngomongnya gitu. Ini suka motong omongan ibu saya ya kamu. Kerja aja. Akhirnya saya Kerja. Oke. ngelamar dengan bekal ijazah SMA, saya ngelamar untuk Baik. kerja, cari duit untuk biaya kuliah. Oke. Tapi sebenarnya saya sendiri kalau melihat kualifikasi saya itu sebenarnya lumayan ya, mumpuni karena beberapa perusahaan yang saya lamar itu, saya selalu tes itu tahap awal-awal sampai terakhir mesti interview. Punya channel nggak yang di perusahaan? Saya kalau awalnya ya, nggak pernah. Ini mungkin ijazah SMA tahun 89. Ijazah SMA bisa nggak ini? Makanya saya usaha pakai orang dalam. Oh, punya orang dalam. Ya. Oh. Terus pas panggilan saya nunggu kan, kok nggak dipanggil-panggil? Iya. Oh iya, orang dalam pasti di dalam kan? Saya masuk. Dia nggak keluar. Nggak keluar. Oke, sudah. Dia nggak keluar satu, nggak keluar. Oh iya kan orang dalam, orang keluar jadi orang luar. Akhirnya saya masuk ke dalam, saya cari, nggak ketemu orang dalam. Ternyata orang dalam itu orang dalam pencarian juga. Akhirnya gagal ya. Nggak boleh gitu tuh. Terus sejak saat itu saya tidak pernah kerja mengandalkan orang dalam. Tapi skill. Usaha sendiri. Oke. Berikutnya ada perusahaan tuh ngelamar aja ngantri. Wis. Terus. Padahal saudara saya, sepupu saya ada di situ. Tapi Di perusahaan itu, tapi saya nggak memanfaatkan mentang-mentang Mantap. saya ikut ngantri normal seperti yang mantap. kan kita. Saudaranya tadi tuh posisi apa? Dia di urutan kedua, saya belakang. Dia ngantri juga. Ngantri ngelamar juga. Kan saya bilang sepupu saya ada di situ. Ya di situ juga ngantri ngelamar. Bukan kerja, udah kerja di bukan situ. saya nggak bilang kerja di situ. Sepupu saya ada di situ. Oke. Di perusahaan itu, tapi Tapi tetap nggak mau. Tetap Ah, bagus.
Makanya begitu saya tes itu pokoknya yang namanya pertama kan pasti tes tentang ya berkas administrasi lewat. Pokoknya lolos interview. Nah biasanya kan HRD manager yang interview. Iya. Bahasa Inggrisnya dites karena ini perusahaan asing. Perusahaan asing? Waktu itu PT Makmur Sentosa Jaya. Memang itu kayak toko kaca gitu Pak. Perusahaan asing itu. Saya begitu datang 2 jam di situ saya lihat nggak ada yang kenal asing semua. Wah ini perusahaan asing. Satu pun nggak ada yang kenal asing semua. Terus akhirnya saya tes interview ya. Interview. Bahasa Inggris dites bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Wis. Ini yang manajernya. Tell me about your family in English. Wis mantap. Saya berpikir sebentar. I don't have family in English. All my family in Indonesia. Bang, yang didorong mantap. Bapak itu disuruh nyeritain keluarga Bapak dalam bahasa Inggris. Cerita bahasa Inggris. Tell me about your family in English. Iya. Ceritakan keluargamu yang di Indonesia. Nggak punya keluarga di Inggris. I don't have family in English. My family all in Indonesia. Akhirnya saya langsung disuruh pulang sampai lulus kuliah nggak dipanggil. Terus, oke. Nanti perusahaan. Saya selalu mesti tahap awal lolos interview lagi HRD manager lagi. Oke. Oh, tapi bahasa Inggris sudah belajar. Ya. Nah ujung-ujungnya sampai bagian ini sensitif, gaji yang tinggi. Ya. Dulu itu kalau melamar kerja terakhir itu mesti. Kamu menginginkan gaji berapa? Kan saya belum punya pengalaman kerja, nggak tahu standar gaji di perusahaan itu, kan saya bingung. Ya. Kalau saya sebut kecil takut kebesaran, ya kan? Kalau saya sebut angka besar takut kekecilan. Gitu. Saya berpikir gimana biar aman. Sama dengan bapak lah, saya bilang gitu. Biar aman. Dia kan pasti tahu resikonya. Yang sopan ya, Bapak sopan ya. Berapa gaji yang kamu ingin? Samain dengan Bapak. Sama dengan bapak. Sopan ya. Pak, dia itu HRD manager. Ya. Bapak fresh graduate baru mau masuk. Iya. Ya nggak bisa disamain lah Pak. Ya itu kan keputusan di beliau, terserah beliau. Hanya menjawab pertanyaan beliau. Tapi bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Sama dengan bapak bahasa Inggris. Masuk. Same with father, saya bilang. Sama dengan bapak. Same with father. Same with father. Same with apa? Sama. Dengan Father? Bapak. Sama langsung. Tapi yang nggak gitu Pak. Disuruh pulang langsung. Ya sama kayak tadi sampai lulus kuliah nggak dipakai. Itu pengalaman ya. Oke. Makanya kalau Bapak sendiri sebenarnya ada cita-cita mulai kecil tuh, ada cita-cita nggak bisa menjadi saya itu sebenarnya punya cita-cita lumayan lah dulu. apa? Pengen apa? Saya itu sebenarnya pertama kali itu pengen jadi pilot. Tapi kadang-kadang apa ya, bakat itu yang menentukan masa depan kita. Oke. Kenapa saya sekarang jadi pelawak, jadi komedian? Karena ini bakat. Dan saya tahu bakat saya jadi komedian itu, merasa bakat saya itu sejak SD. Dulu saya kalau SD, kalau terima rapot, itu rapot nilainya kalau saya tunjukkan ke orang mesti ketawa. Padahal saya belum ngomong. Di situ merasa, apa mungkin bakat saya melawak ya? Orang baru lihat nilai saya aja udah ketawa. Makanya saya tingkatkan terus itu. Emang nilainya berapa sih nilainya? Ya, kamu belajar. Saya tuh SD itu bahasa Indonesia, IPA, IPS kalau nggak 9, 10. Ya bagus dong harusnya. Teman-teman kan 100. Potong. Iya. Jadi akhirnya saya tingkat SMA itu orang kalau lihat rapot saya, terpinggal-pinggal. Wah, bakat saya memang pelawak. Tapi ini nggak didukung sama orang tua dulu. Karena rapot itu kalau saya tunjukkan bapak ibu saya tunggu nggak ketawa-ketawa, malah dimarahin. Ya iyalah. Berarti bapak ibu saya itu nggak mendukung bakat saya. Nakal, berarti kecilnya nakal. Nakal, kamu belum tahu kok sudah menjudge seorang. Saya ini mohon maaf, saya itu sejak kecil, sejak sekolah terutama, hobi saya itu membaca. Baca itu sudah jadi hobi. Beli buku apa gitu? Karena saya punya prinsip gini, membaca. Saya dulu beli buku berapapun, kalau saya mampu saya beli karena prinsipnya.
dengan banyak membaca dan beli buku itu, pertama kita jadi kaya wawasan, kaya ilmu. Betul. Itu pertama. Yang kedua, kita bisa jadi kaya dalam arti kaya beneran, punya tuan tanah, punya banyak tanah. Karena dengan memiliki banyak buku, saya jadi punya banyak halaman. Oh iya, halaman mantap. Bapak halamannya luas ya. Halaman saya jadi luas, banyak. Karena satu buku aja halamannya ada 50. Bayangin, halaman saya banyak. Suka baca berarti. Oh, suka baca. Dulu teman-teman sekolah bolos, saya baca. Wah, mantap. Iya, saya baca situasi dulu aman, nah ikut bolos. Saya awali dengan membaca dulu. Baca situasi. Berarti ya, nakal juga. Ya bukan nakal, kayak namanya anak sekolah gimana sih nakalnya? Okay. Nakal masih wajar, bolos paling. Karena kalau nggak membaca situasi asal bolos ini saya pernah kejadian. Waktu itu udah janjian sama teman-teman. Besok bolos jam sekian, ayo bolos. Oke. Biasa kalau bolos itu lompat pagar, Pak. Lompat pagar. Nah ini pengalaman saya tidak membaca sebelumnya. Jadi saya lompat pagar. Ternyata saya malah masuk ke dalam sekolah. Tadinya saya ternyata sudah di luar. Teman-teman di dalam lompat keluar, saya di luar lompat malah ke dalam. Saya mau bolos akhirnya malah masuk. Akhirnya saya malah jadi murid teladan. Kalau nggak membaca situasi itu takutnya salah. Pengennya bolos malah rajin. Nah, terus kuliah. Nah, dan Bapak pun sebenarnya secara jurusan S1-nya teknik elektro. Nah, harusnya Bapak itu kerjanya ya berhubungan dengan bidang-bidang seperti ini lah, industri, outsource. Nah, harusnya gitu. Teman-teman Bapaknya udah ada yang jadi orang-orang penting, orang apa. Lihat Bapak masih jadi pelawak. Kenapa gitu? Saya mengajak Anda itu untuk membantu, bukan untuk memojokkan. Enggak ada membantu-bantunya. Tapi nggak apa-apa lah. Ini maksud saya, Pak. Kenapa Bapak keluar jalur gitu? Kalau acara undangan itu yang depan orang-orang penting itu teman Bapak ngelawak gitu. Ya ini memang harus diluruskan ya. Memang ini benar nih Bapak Ibu. Saya sering diundang di perusahaan-perusahaan, kadang BUMN itu teman-teman saya kuliah itu ada yang sudah pada posisi direktur tuh banyak. Jadi gini, di tempat saya kuliah, kampus saya itu alumni memang terbagi jadi 3 golongan besar. Di ITS. Yang pertama itu alumni yang lulusnya itu akhirnya jadi orang penting. Satu jadi orang penting. Itu golongan pertama lulusan jadi orang penting. Yang kedua? Yang kedua yang penting jadi orang. Ada yang gitu, sekedarnya gitu. Ada. Dan saya bukan itu. Loh, Bapak yang mana? Saya bukan jadi orang penting. Terus yang penting jadi orang bukan. Bapak yang mana? Saya yang ketiga. Apa? Yang penting orangnya jadi. Gimana? Karena kalau saya itu yang penting kayak ini, HPP telepon sekali langsung jadi. Nah ini penting ini buat saya. Penting. Buat saya itu sering perusahaan itu telepon berkali-kali ujung-ujungnya nggak jadi ya, nggak penting kalau itu nggak penting. Kalau HPP ini penting. Telepon pertama langsung jadi. Ya apapun lah yang penting jadi. Yang ya. penting jadi. Proyek apapun yang penting jadi. Ya, kalau nggak jadi ya nggak penting. Oke. Ini penting sekali dalam sejarah kehidupan saya. Oh, ini kalau memang rencananya, ini kalau dievaluasi bagus, ini rencananya sebulan sekali Pak. Ulang tahun masa sebulan sekali. Ya kan nggak harus ulang tahun, acara lain bisa. Tapi memang PTKPP walaupun luar biasa tapi besar, ini kan sukses bagus ini Pak. Jelas perusahaan kalau ada acara ngundang saya itu berarti profit kinerjanya bagus. Indikasi buat saya. Pokoknya kalau ada perusahaan ngundang saya, wah berarti profitnya bagus. Karena kalau ada perusahaan profitnya belum bagus itu kalau punya acara paling yang diundang kan kamu. Itu indikasinya masih belum. Bapak salahnya kenapa ngejak saya? Indikasi pertama. Iya. Indikasi kedua, ini perusahaan sudah apa ya? Secara iman itu sudah stabil. Kenapa? Karena acara seperti yang diundang pelawak.
berarti imannya sudah stabil. Kalau yang perusahaan yang belum stabil imannya itu yang diundang ustaz, itu masih labil. Mantap. Berarti tahu imannya itu sudah mantap, sudah stabil. Yang perlu ditingkatkan imun, makanya diundang pelawak. Iman juga nggak masalah. Dan kenapa? Walaupun tadi saya katakan ya, perusahaannya biasanya kalau profitnya nggak bagus kan yang diundang kamu, bener kan? Iya, tapi kemarin ada yang perusahaan nggak bagus juga nggak ngundang saya. Oh, berarti kamu yang nggak bagus. Tapi ya, saya sering ngajak Mas Akbar ini karena apa? Ini menurut saya, ini walaupun penilaian ini sangat subjektif ya dari pandangan saya, tapi Mas Akbar ini termasuk salah satu komedian di Indonesia yang serba bisa. Wos, terima kasih banyak loh Pak. Ya, menurut saya ya. Iya. Jadi saya ajak job tanggal berapa aja mesti bisa. Ini serba bisa. Bar, tanggal sekian Bar, bisa. Bar, ada acaranya mundur Bar, tanggal sekian, bisa. Terus pernah itu acara udah deal tanggalnya, bisa Bar, bisa. Mundur. Saya cek, saya masih bisa. Bar, mundur acaranya tanggal sekian, bisa. Mundur lagi. Saya cek, waduh saya nggak bisa. Bar, mundur lagi, Bar, bisa. Akhirnya dia yang kerja. Dia malah nggak mungkin bisa. Kan gantian kita Pak, sinergi. Ya. Kalau Bapak ada kerjaan, ngajak saya. Begitu juga sebaliknya kalau saya lagi nganggur, diajak Bapak. Nah, saling melengkapi. Nah, mohon maaf. Ini wawasanmu kayaknya harus di-upgrade ya. Gantian yang untuk memenuhi kriteria gantian itu subjek dan objek itu bertukar tepat. Iya. Kalau ini subjek objeknya tetap hanya pasif dan aktif. Itu bukan gantian namanya. Ya sinergi Pak, tapi paling nggak bisa kita kolaborasi untuk acara ini. Sebenarnya kalau saya juga nggak mikir duit Pak, kalau sama Bapak. Istri yang mikirnya Pak, kalau saya dapat dari Bapak gitu saya kasih, dari Bapak saya kasih. Ini mungkin Bapak Ibu belum kenal betul saya dan Mas Akbar. Ini saya kasih contoh sederhana. Kemana-mana saya sering ajak, tapi mohon maaf bukan pamer. Secara kualitas kami ini berbeda. Bukan sombong. Ini Bapak Ibu, ini saya beri kesempatan menilai lah. Ini tadi baru nyebut soal uangnya. Ini sederhana. Sama, uang saya kalau pendapatan saya serahkan ke istri, kamu sama kan? Iya. Tapi caranya saya yakin beda. Misalnya nih kamu kerja dapat duit, jadi kamu kasih ke istri secara persentase atau pembagian gimana? Ya misal dapat 2 juta gitu Pak ya, ada job 2 juta. Job 2 juta. Itu ya saya ambil dulu 1 juta, yang 1 juta saya kasih istri gitu. Beda kualitas. Ya uang laki-laki lah Pak Adil. Ya itu apapun istilahnya, intinya tidak semua diberikan kan, diambil dulu. 2 juta, 2 juta kamu ambil 1 juta dulu, iya. Baru 1 jutanya kamu kasih. Iya. Saya tidak pernah seperti itu. Bapak nggak pernah ngambil? Saya nggak pernah ngambil job kok cuma 2 juta, itu nggak pernah. Sih benar, jadi berarti kamu 2 juta masih kamu ambil job. Pak, tapi ini terima kasih Pak. Berarti kebanyakan lah mau ngasih kamu selama ini. Jadi ini waktunya saya evaluasi nanti Pak. Ternyata 2 juta masih diambil Pak. Istri. Kebanyakan kamu. Iya. Wah, rugi berapa saya? Tapi memang karakter gitu Pak. Berarti aku ngajak kamu sebulan budgetnya untuk 2 tahun ya? Enggak dong Pak. Aduh. Itu memang, makanya saya bilang beda kualitas, nggak bisa dipaksa. Orang itu kalau udah beda kualitas, ini kaitannya dengan uang. Makanya beliau-beliau ini hebat-hebat karena orangnya pasti jujur, amanah, bisa dipercaya. Bapak mau ngetes apa? Yang berkaitan dengan uang adalah amanah, kejujuran. Banyak orang yang tergiur kalau sudah urusan uang. Ini misalnya nih, seorang Akbar, ini kamu lagi santai jalan, lagi jalan kaki, sepi nggak ada orang. Terus kamu melihat ada 100.000 itu, uang 100.000 lebat jatuh di jalan. Bukan uangmu, kamu nggak tahu itu uangnya siapa. Kamu ambil atau tidak? Nggak ada orang. Nggak ada orang. Loh kan ada saya. Loh, kamu orang loh.
Ya maksudnya nggak ada orang tuh, nggak ada orang lain, cuma kamu. Bukan uang saya. Itu bukan uangmu. Bukan, kamu nggak tahu itu uang siapa. Kamu ambil atau enggak? 100.000. Nggak ada yang ngawasi kamu. Saya ambil. Bentar dong. Maksudnya saya ambil bukan buat saya. Saya serahkan ke kotak amal. Saya kasih orang yang berhak menyelamatkan uang itu. Banyak orang punya niat baik ketika itu belum di tangan. Tapi begitu sudah di tangan, nanti jalan ada orang jual es, beli es. Gitu kan? Banyak gitu tuh. Intinya kamu tidak tahu itu uang siapa, bukan uangmu, kamu ambil. Itu bukan hakmu dan kamu ambil. Kenapa? Oh, kalau saya pada kondisi seperti itu, saya tidak akan ambil uang itu. Gak ambil 100.000? Saya nggak akan ambil. Lo kan sudah kamu ambil. Saya ambil apa ya, Mbak? Orang yang jatuh 100 ribuan selembar sudah diambil dia. Lo saya mau ngambil apa? Saya harus membuat yang jatuh dulu. Sama lah itu. Lu beda, kamu ngambil, saya enggak kok. Beda kualitas. Makanya yang cerdas itu loh, ditanya orang nggak visioner itu kayak gini, Pak. Nggak visioner apaan? Tadi saya ditanya, Mas tadi sudah sarapan tadi gitu Mas ya? Iya. Mas apa namanya Mas? Zainal. Mas Zainal tadi di samping. Jangan dong udah sarapan, gitu. Iya. Makan. Saya bilang sudah. Ya, kalau bilang enggak enak, takut ngerepotin beliau kan. Iya. Karena tadi saya nyari makanan favorit saya nggak ketemu. Iya, kalau di sini tuh sebenarnya tadi mau makan soto yang tapi karena waktu juga. Iya. Saya tuh hobi saya itu soto, Pak. Soto apa? Soto daging. Oke. Tapi yang daging ayam. Soto ayam namanya. Soto ayam namanya. Soto daging. Saya tuh sukanya soto daging. Tapi yang daging ayam. Berarti Bapak suka soto ayam. Soto daging. Tapi daging kan, ayam. Iya. Berarti sukanya soto ayam. Loh, yang suka saya kok yang ngotot kamu. Karena soto daging itu ada sendiri, soto ayam ada sendiri. Kenapa saya mau milih soto daging nih, saya tanya? Apa? Soto daging dikasih apa? Nih saya kasih tahu bedanya nih. Ya. Soto daging Dikasih daging. Kalau soto ayam? Dikasih ayam. Loh, terus saya makan apa? Sotonya dikasih ayam. Visioner. Kalau saya pilih soto ayam, saya nggak makan dong sotonya dikasih ayam. Makanya saya pilih soto daging, sotonya dikasih daging, jadi saya bisa makan. Visioner. Orang kok. Loh, saya disuruh milih soto ayam biar nggak makan. Aja. Lah Pak. Tapi memang sekarang ini Pak dalam bekerja. Para Rafinis itu karyawannya bukan cuma itu. Ngasih kode. Panitia nyantai kok kamu ngasih kode. Sekali kesini kok sebentar ya Pak ya. Ini saya tuh bangga hadir di ulang tahun ke-20 PTKP, tapi sekaligus agak kecewa Pak. Kenapa? Karena baru ke-20 ini saya diundang. Apa kemarin tiap tahun nggak ada ulang tahun Pak? Kan ada pasti kan. Tapi ini ya mungkin ini setelah ini ya. Iya. Oh, gawat jangan Pak. Ya, jangan dimasukkan nanti Pak. Dimasukkan agenda aja. Ya, Biar lebih pasti. Biar lebih pasti. Nih, maksud saya enggak, saya mau jelaskan. Bentar lihat. Apa? Ada panggilan, kenapa istriku telepon kamu? Siapa? Istriku telepon kamu pas di ruang tunggu kamu handphone tinggal. Ah, itu istriku. Ini istriku, istri saya kasih nama istriku. Istriku. Pak, Bu, Apa? saya tuh nyimpen nama istri saya di handphone yang sekarang istriku. Iya. Nah dia handphone ditinggal. Saya bilang, kok istriku telepon apa? Ini istri saya. Mungkin telepon saya nggak kedengaran, saya lihat nggak ada panggilan. Ini istri saya. Istriku. Ganti istrimu. Loh, orang istri. Bikin deg-degan aja dah. Kok istriku telepon apa? Orang istriku. Nah ya istrimu kan. Ganti istrimu. Bapak yang gantilah. Sayangku, cintaku. Saya kan nggak suka bohong. Malah ketawa. Ganti. Maksud saya nih Pak, karena itu kerja, ini memang sekarang era digital. Ini memang saya hadir di sini aja karena digital, walaupun pelawak saya ikuti perkembangan. Maksudnya? Loh, saya hadir di sini karena digital Pak Rafi. Jadi begitu antara manajemen dengan PT KPP secara digit sudah cocok. Nah, saya digital
segalanya digital. Iya. Saya digital ya. Nah, itu pinter mereka. Makanya kerja di sini. Karena kamu nggak kerja, karena nggak bisa. Transformasi ya kan, kalau masuk era digital terjadi transformasi. Apa? Ini saya juga, karena begitu sama KPP sudah ditransfer, saya dikasih informasi. Wes transformasi. Oke. Makanya ada masa-masa transisi. Wes. Karena ada transferan, kantong saya terisi. Saya belum transisi, Pak. Saya belum transisi. Karena memang kamu belum saya transfer. Nah, gini maksud saya ini, Pak. Memasuki era digital semua memang dipermudah, tapi kadang juga memperlambat. Dulu orang itu kerja lambat apa itu karena merokok atau sekarang main handphone apa semua handphone, Pak. Ya kan? Yang gacor, nah itu Pak. Ya, itu bahayanya, Pak. Karena apa? Sekarang semuanya ini handphone. Genggaman. Harus kita manfaatkan, jangan sampai memperlambat kinerja, tapi mempercepat kinerja. Belanja. Sekarang kita pergi tidak perlu banyak bawa uang. Praktis sekarang. Karena nggak punya. Yang penting sehat lah, Pak. Apalah, yang penting utama sekarang masa pasca pandemi, yang penting sehat. Sehat itu nomor satu. Apa artinya uang kalau kita tidak pegang? Iya. Itu artinya kesehatan. Iya. Nggak, masa gini, sekarang tuh gampang, Pak. Belanja aja ya. Belanja aja. Sekarang itu belanja itu gampang, nggak perlu bawa dompet, uang tebel, cukup ya ditunjukin, beres semuanya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu orang terhormat. Kenapa? Masa belanja pakai titik? Enggak. Semua dengar ya, mohon maaf, semua dengar tadi Pak ya, Bu. Mas, dengar ya. Jadi titik, jorok. Bapak pernah ke minimarket gak sih? Ya sering lah. Maksudnya kita tuh sekarang belanja cukup tunjukin handphone, sekarang dikasih jeda, tadi enggak. Saya takut. Udah belanja bisa pakai ini, saya bisa belanja banyak dong. Maksudnya pakai ini, karena saldonya banyak, maksudnya gitu. Belanjanya bisa banyak. Ya, dekat aja kamu. Tapi kalau teknologi dalam genggaman, teknologi itu bagi orang yang tepat itu bermanfaat. Tapi kalau orang yang salah itu bisa jadi masalah. Makanya hati-hati. Hati-hati, apalagi keamanan berkaitan keuangan. Bapak pernah dicek handphone nggak sama istri? Sering. Kalau itu dulu 20 tahun lebih yang lalu lah. Kalau sekarang istri saya udah nggak pernah periksa karena udah percaya lah. Kalau dulu awal-awal menikah memang curiga, khawatir kan, dunia internet itu banyak godaannya. Jadi kalau saya pulang kerja handphone dulu, padahal belum canggih kayak sekarang. Dulu handphone cuma bisa telepon, SMS, mesti digeledah. Pernah ini waktu itu 20 tahun yang lalu lebih, jadi saya geledah handphone saya. Takut menyembunyikan nama-nama kenalan baru disamarin. Terus dia lihat ada kontak person namanya Mak Lape di handphone saya. Dan dia curiga, kan nggak mungkin ada orang namanya Mak Lape. Penasaran, siapa? Terus dipencet. Dia kaget, yang bunyi handphone dia sendiri. Dia baru tahu saya kasih nama Mak Lampir. Sejak itu kapok lah, nggak pernah geledah-geledah lagi. Bapak banget berarti. Orang sudah nggak neko-neko masih dicurigai, kan harus dikasih pelajaran ya Pak ya. Tapi nih ya, ini beda kualitas. Apa? Kamu di rumah, kalau handphonemu dipegang-pegang istrimu, kamu merasakan apa? Deg-degan, Pak. Beda kualitas. Semua banyak gitu laki-laki bapak-bapak. Jangan ngajak bapak-bapak, ini kamu kok. Kamu handphonemu di rumah dipegang-pegang istrimu, kamu udah mulai deg-degan. Iya. Terus terang, saya lihat handphonemu dipegang-pegang istrimu, saya nggak deg-degan, saya nyantai. Kalau handphone saya beda kualitas. Orang handphone saya yang dipegang. Bapak pernah nggak dibuka sama istri? Istri saya itu nggak tahu belajarnya di mana, canggih. Handphone ini sudah saya pakai kunci Face ID, Face Lock, jadi hanya bisa dibuka dengan wajah saya. Masih bisa dibuka. Ya dipakai gini nih saya. Masih bisa dibuka sama istri saya. Saya feeling pasti pas saya tidur, karena ini satu-satunya saat yang saya bawa handphone kan bisa dilihat dari CCTV-nya. Saya kan naruhnya di sisi kompor, CCTV udah penuh barang. Bapak rumah ya, pos security aja Pak, pos security aja ada CCTV-nya. Kamera. Kamera.
saya tuh ada carport kecil di rumah saya itu, kameranya saya pasang 2. Kamera ini ngawasi kamera ini ngawasi kamera. Saya udah 6 tahun lebih ini kamera nggak hilang. Sepeda motor 4 kali hilang. Tapi kameranya enggak. Ini bagus loh. Fungsinya ngawasin ke bawah. Iya, jadi saya akan sayang. Saya udah pasang kamera, takut kameranya hilang. Saya pasang bisa dipantau dari jauh. Biar saling mengawasi. Jadi bisa dipantau dari jauh. Ada wifi nggak sih? Lo pelecehan. Saya tuh rumah saya pasang wifi langganan paling mahal saya bayar. Paling kenceng, paling cepet, paling mahal saya bayar. Oh. Wifi di rumah saya itu kalau bapak ibu mampir nyoba, itu begitu login langsung lock out. Login langsung lock. Saking kencengnya pak. Nggak ada mampir-mampirnya. Wah ini mahal, saya bayar, kenceng banget. Itu rusak. Lo kenceng ngumpet. Saya login, udah lokal. Baru login. Oke, terus gimana ketahuannya? Akhirnya ya pokoknya intinya kemudian prinsipnya kan saya belikan handphone sama. Kalau handphone saya bisa dibongkar, handphone istri pasti bisa dibongkar. Saya mau balas kan. Besoknya saya tunggu istri tidur kan. Saya ketiduran juga. Ya nggak usah diceritain, langsung aja pokoknya. Besoknya kan lagi masih ada. Iya. Besoknya saya tunggu istri tidur lagi. Ya takut dia udah nyanyi apa belum, takutnya handphone saya ambil bangun kan. Iya. Saya tes. Diem di sini. Saya kaget. Oh berarti saya kan belum tidur ya. Kan bapak tahu kalau bapak belum tidur. Apa kemarin nggak saya tes saya ketiduran. Makanya ini perlu saya tes. Saya kan saya belum tidur. Nggak kayak kemarin. Kalau orang tak perlu ngetes kalau dia belum tidur. Beda kualitas. Kalau saya tuh harus dites semua. Akhirnya handphone istri saya ambil. Oke. Pelan-pelan saya ambil. Saya deketin ke wajah istri kan. Wah, enggak, bukan. Kurang dekat kali. Ya, saya mikir mungkin jaraknya kurang dekat. Karena takut terlalu dekat bangun kan. Pelan-pelan saya deketin lagi. Loh, enggak kebuka lagi. Bukan istri bapak kali. Ngawur. Ini ngomongnya ngawur. Bukan istri saya ngawur kamu. Kenapa? Ya sudah pasti istri saya. Kau tahu? Loh, kalau bukan istri saya kan kemarin saya nggak ketiduran. Mancing pak. Kalau sama istri ketiduran ya. Berarti udah pasti istri saya itu. Terus akhirnya saya kenapa handphone saya belikan sama kayak malah saya nggak bisa tidur mikir. Menjelang subuh saya baru tahu jawabannya. Kenapa? Ternyata istri saya itu kalau tidur nggak pernah pakai make up. Jadi wajahnya beda banget sama yang di flashrocknya dia. Mungkin dulu pas bikin flashrock dia pakai make up lengkap kan. Karena tidur nggak pakai make up, handphonenya nggak mengenali wajahnya. Mungkin handphonenya kalau bisa ngomong ini siapa? Karena alis belum dipasang ya. Beda banget. Makanya pelajaran ya, saya kan selalu belajar dari pengalaman. Mulai saat itu supaya kalau saya tidur handphone saya nggak dibuka lagi sama istri. Sejak saat itu saya kalau mau tidur pakai make up. Saya kalau mau tidur main novel. Ya saya kebuka. Ini loh Pak, maksud bapak kan duitnya udah lumayan gitu. Dan ini salah satu beban laki-laki bapak-bapak sekarang di zaman sekarang itu skincare. Ini loh itu glow yang glow. Dulu zaman Miracle bening-bening beliin Pak. Saya itu nggak, mereknya saya nggak tahu, istri saya lebih tahu lah. Dulu saya belum mampu belikan itu, setelah saya mampu, istri saya itu saya akan panggilnya Mama. Oke. Bu, atau Mama. Ya, saya akan izin ke mertua dulu. Bu, saya kasih tahu Mama. Izin ke mertua. Terus, jadi, Ma, ini mumpung ada rezeki banyak udah, kamu beli skincare yang paling mahal. Pilih yang menurut kamu paling bagus, nggak usah khawatir harganya, paling mahal nggak apa-apa, saya belikan. Mantap. Paling mahal dibeli Pak. Oh, dan ini terasa toh, baru sebulan pakai itu perbedaannya terasa. Mantap Cing. Iya kan, kalau sebulan yang lalu kalau saya makan kan lauknya ya ayam, ikan, sekarang tahu, tempe. Bedanya itu terasa banget sejak pakai skincare mahal. Terasa langsung itu yang
Ya kan biar kelihatan cantik, nggak apa-apa. Kelihatan cantik itu zaman dulu. Jadi saya itu orang yang saya tadi bilang, saya itu orang yang tidak mau pakai orang dalam, saya nggak mengandalkan orang, saya percaya pada prestasi. Makanya saya itu apapun harus karena prestasi. Saya punya handphone pertama kali dulu juga karena juara 1 lomba lari, saya dapat handphone. Saingannya orang satu kampung, polisi sama pemilik handphone. Copet ya Pak? Nah, dulu saya copet. Tapi untung saya larinya juara 1 Pak ya. Kalau nggak juara 1 saya ketangkep belum. Bisa dibakar massa saya. Artinya apa? Untuk hal yang negatif saja kita butuh prestasi. Apalagi hal positif ya kan. Perusahaan itu kan banyak hal positif di perusahaan, makanya prestasi harus dikedepankan. Iya, maksudnya dalam rangka hari ulang tahun juga banyak untuk meraih prestasi. Biasanya diadakan kegiatan lomba-lomba, pertandingan lomba dalam rangka untuk meraih prestasi. Pertandingan, lomba-lomba. Iya, untuk meraih prestasi dapat juara. Iya, kadang-kadang banyak orang ngomong, tapi yang dia ngomong nggak ngerti itu kayak gini nih. Kamu pikir lomba dan pertandingan itu sama? Ya sama, biasa kegiatan ulang tahun itu isinya lomba sama pertandingan. Jangan semakin banyak ngomong menunjukkan bahwa kamu semakin nggak tahu. Diam dulu. Lomba dan pertandingan tujuannya sama-sama cari juara. Tapi itu hal yang sangat berbeda, lomba dan pertandingan. Bedanya di mana? Proses mencari juaranya. Lomba itu cari juara, tapi yang berebut juara tidak harus saling berhadapan. Itu disebut lomba. Lomba menyanyi. Oh iya. Itu yang perebutan juara nggak harus berhadapan, masa nyanyi ya? Enggak. Ya satu sana, ya satu ngadep. Bebas sana. Lomba baca puisi, lomba melukis. Iya, bebas. Itu namanya lomba. Tetap nanti ada juaranya. Kalau pertandingan yang memperebutkan juara harus saling berhadapan. Pertandingan sepak bola, pertandingan bulu tangkis, pertandingan voli itu harus berhadapan. Sama-sama nanti ketemu juara. Jadi beda. Di rumah saya aja kapan lomba, kapan pertandingan tuh terasa banget. Maksudnya, jadi kalau saya sama istri ada masalah, ada sedikit, ya mungkin nggak akur ya, itu yang terjadi lomba. Istri tidur ngadep sana, saya ngadep sana, tidak saling berhadapan. Terus, tapi kalau masalahnya sudah selesai, nah pertandingan dimulai. Berhadapan. Tapi nggak lama langsung keluar juara. Istri saya. Saya itu bukan takut istri. Saya kebetulan punya istri yang pemberani. Saya tadi katakan saya itu prestasi apapun dulu, TV, kulkas, sepeda motor di rumah itu karena saya juara. Istri aja saya dapat dari lomba dulu Pak. Saya sampai lupa 26 tahun yang lalu lomba apa ya. Pokoknya yang menang dapat yang cantik. Saya kalah. Ya, saya kan manusia biasa, pernah kalah juga. Kalah. Bukan isi saya itu bukan jelek. Ya cuma hadiah lomba yang kalah gitu aja, bisa bayangin lah ya. Cantik jelek relatif sih Pak. Tapi buat saya apapun kondisi, istri saya itu paling cantik sendirilah. Ya. Makanya saya larang kumpul sama teman-temannya. Kenapa? Karena begitu kumpul temannya jadi gak cantik. Kamu tuh cantik sendiri, udah jangan kumpul. Itulah namanya, apapun kondisi itu kita syukuri ya kan. Karena dengan modal bersyukur, kalau kita punya yang lain kemampuan, kita pasti akan menjadi manusia yang luar biasa. Bapak. Nah, Pak Rapi ini saya sampai jam berapa? Sampai ulang tahun 21. Saya nggak apa-apa, kasihan bapak-bapak ibu. Dari tadi tuh Bapak oke lah bercanda, hahaha, paling nggak ada yang isinya gitu loh Pak. Disampaikan. Menghina kamu, kenapa? Saya itu kenapa kesannya yang saya sampaikan itu kosong, nggak ada isinya. Karena gini, kita 12 tahun pendidikan dasar SD sampai SMA. 12 tahun diajari kultur yang sama. Ada satu pelajaran yang disukai dan bikin seneng semua murid. Pinter nggak pinter. Olahraga saya dulu sama. Ada yang suka, ada yang seneng, ada enggak. Apa? Pelajaran kosong. Bapak yang hebat-hebat kita kan ketawa ingat. Pelajaran kosong itu kalau datang semua murid pasti seneng. Yang pinter, yang nggak pinter apalagi. Yang lupa ngerjain PR, tambah seneng gitu.
Artinya apa? 12 tahun kita dididik seperti itu, pasti terbawa. Makanya apa yang saya sampaikan, saya usahakan kosong. Yang penting ditunggu dan bikin seneng. Untuk itu yang kita lakukan. Karena Pak, terakhir nih, Bangga ada pesan yang mau disampaikan yang ada gitu loh Bangga untuk KPP ini. Saya usahakan. Haruslah. Nah, untuk PT Kalimantan Prima Persada, saya ini hadir di sini sebuah kehormatan. Para finish masih ke toilet, gimana Pak? Kita susul ke sana, kita ngomong di sana. Jangan, apa? Kita tunggu aja ya. Kita santai aja dulu lah. Saya juga santai. Para finish masuk ke toilet. Nunggu para finish, nanti apa yang saya sampaikan beliau nggak dengar, saya suruh ngulang. Dikira kita nggak tampil. Iya. Iya. Oke. Perlu kita tunggu nggak? Enggak lah ya. Oke siap. Nanti tolong disampaikan ke para finish. Nanti bapak tolong disampaikan ke para finish. Atau mungkin bisa di video yang part ini nanti biar ditujukan ke Pak. Atau saya video sendiri deh. Jadi, ayo Pak, bener Pak, bener jadi Pak. begini Bapak Ibu. Saya berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Saya yakin siapapun Bapak Ibu hadir di sini bukan hanya dalam rangka memperingati ulang tahun dari PT KPP, tapi lebih dari itu hadir di sini disadari atau tidak, ini dalam rangka berjuang minim untuk diri sendiri, berjuang untuk karir, berjuang untuk keluarga, berjuang untuk perusahaan, dan yang lebih lagi berjuang untuk bangsa dan negara. Jadi pasti ada semangat berjuang dalam hati Bapak Ibu sekalian. Saya jangan sekedar mengingatkan, berjuang itu butuh bersatu, berjuang butuh bersatu. Jangan dua, nanti jadi berjuang. Berjuang butuh bersatu. Berjuang itu kan bernya satu Pak ya? Iya. Iya satu aja. Berjuang itu butuh bersatu. Enggak, kalau dua jadi berjuang. Tiga jadi berjuang Pak, tadi tuh saya pikir, wah, oke nih, udah bener gitu. Yang bener gitu Pak. Nah, ini Pak Rafi. Nah ini penting, inti pokok ini. Sambil ngisi para finish jalan, kita ngisi apa gitu Pak? Ya? Kita ngisi apa? Ngisi pulsa. Oke. Nah, ini pesan yang benar-benar ini khusus untuk KPP benar. Demi, jadi begini Pak Rafi, saya ulangi Pak ya. Ya. Tidak salah Pak. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah diundang dari awal. Nih pesan yang untuk KPP. Nah ingat ya, jadi dan berjuang tadi saya sampaikan, selain butuh bersatu, berjuang itu juga butuh yang namanya kebersamaan. Dari manapun kita berasal, dari manapun kita pendidikannya, dari manapun kita asal daerahnya, dari manapun kita backgroundnya, apapun itu, ketika sudah di sini hanya ada satu PT KPP. Tidak ada lagi yang namanya aku, tidak ada lagi yang namanya aku, tapi yang ada adalah kita. Ya, hilangkan egosentris, tidak ada lagi egosentris, tapi ini adalah kebersamaan. Jadi tugas bukan hanya tugas aku, itu tugas kita. Tanggung jawab itu tanggung jawab kita, bukan hanya tanggung jawab aku. Karena nanti kesuksesan, keberhasilan itu menjadi kesuksesan, keberhasilan kita, bukan aku. Jadi untuk KPP mulai sekarang hilangkan kata aku dan ganti kata aku dengan kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Berarti ini job kita ya? Ini job aku. Ini job aku Pak Rabinis. Katanya ganti aku dengan kita. Untuk PT KPP ganti aku dengan kita. Untuk kita tetap aku. Bapak Ibu ini job aku. Kamu jangan mengintang-intangkan aku. Untuk ya, sekali lagi ganti aku dengan kita untuk PT KPP. Untuk kita ini tetap aku. Ya. Mungkin sampai di sini yang bisa kami sampaikan. Ini adalah suasana yang bahagia dan juga terhormat buat saya bisa berdiri di sini. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dianggap benar. Salah.
Karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading dengan Gisel, sehingga tidak bisa malah gosip. Desta, sebentar lagi Desta. Desta juga suka. Virgon juga suka. Iya, Bapak malah gosip. Malah gosip. Tak ada gading yang tarta atas nama keluarga besar Gajah, kami mohon maaf tidak bisa menghasilkan gading yang tarta. Kalau ada sumur gadang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang PT KPP lagi. Sukses, selamat